Oke bang. Nah, ini kita sudah sampai di halaman Rektorat Universitas Andalas. Seperti inilah suasananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya berjalan dari CGV, bioskop CGV, dulunya bioskop Raya Padang, akan menuju ke Universitas Andalas pakai bus Trans Padang. Ini busnya. Jadi stop busnya berada di tepat di depan bioskop Raya ya. Jadi kalau yang dari Pasaraya itu naiknya hanya bisa di sini. Kemudian satu lagi di dekat Sari Anggrek. Tapi ini yang terdekat lah haltenya. Unan ya pak? Nah, seperti inilah suasana dalam busnya, nyaman, bersih, dingin. Ada pakai AC ini ya. Jadi mungkin kalau zaman dulu naik bus kota ya, yang zaman-zaman tahun berapa ya? Tahun 2000-an mungkin bus kota masih ada ya, itu nggak pakai AC. Nah, itu dia CGV bioskop. Itu dulunya bioskop Raya, bioskop peninggalan zaman Belanda yang sekarang masih eksis dan masih bisa digunakan. Bisa nonton di sana, harga tiketnya 35.000 yang sekarang ini dikelola oleh CGV, jaringan bioskop internasional dari Korea Selatan ya. Nah, Pasaraya Kota Padang, kita akan menuju ke kampus Unan. Jadi ikuti terus jalan-jalan kita siang hari ini. Nanti bus ini akan melewati jalan apa saja. Jangan lupa yang sering nonton video kami dan yang nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like di kiri bawah. Kemudian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa komentar agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih informatif, yang lebih menarik buat sahabat Gumilang dimanapun Anda berada. Nah, ini bus satu lagi, ini datang dari arah Unan menuju ke pasar, turunnya di sini. Ini banyak sekali penumpangnya. Nah, jadi kalau sahabat Gumilang mungkin ada yang dari Unan, mungkin ada acara wisuda dan nggak tahu transportasi apa yang digunakan. Kalau mahasiswa biasanya tahu ya. Jadi kita bisa naik Trans Padang ini dari Unan langsung turun di Pasaraya. Nah, kita mulai dari Pasaraya sampai ke Unan. Jadi ini ada yang nyambung lagi dari Unan, nyambung bus ini. Ini nanti mungkin turun di daerah jalan di dekat apa ini, nanti mobil ini akan melewati Jalan Damar, Living Plaza. Itu akan lewat di sana, nanti kemudian akan belok kanan menuju ke arah Bank Indonesia. Jadi mungkin akan berhenti di sana nanti. Nah, ini suasana Pasaraya Kota Padang. Di sebelah kiri ini terlihat adalah Padang Teater, sahabat Gumilang, yang rumah adat Minangkabau. Jadi bus ini melewati tengah pasar, tapi tidak berhenti di tengah pasar ini. Tidak boleh menaikkan dan menurunkan penumpang di sini. Nah, sahabat Gumilang, jika ingin naik dari sini, nggak ingin ribet atau nggak ingin jalan jauh, ya bisa naik angkot. Angkot ini dari sini bisa langsung ke Unan. Tapi kalau angkot kan nggak pakai AC ya, dan banyak berhentinya. Jadi kalau bus Trans Padang ini berhentinya di halte-halte yang telah ditentukan, tidak bisa sembarangan. Nah, kita ini sedang melewati Jalan Permindo Kota Padang. Kemudian di sebelah kanan ada pertokoan Permindo, pertokoan yang cukup elit dan terkenal. Barang-barang branded banyak di sini ya dijual. Kemudian di sini ada toko tamu yang mau beli karpet, tikar, ini banyak di toko tamu nih. Nah, ini gedung yang besar ini adalah Rocky Hotel yang sekalian nyambung dengan Zuzuya Plaza. Ini yang cukup lumayan juga agak lama ya, Rocky Hotel dan Zuzuya Plaza. Nah, ini bangunan baru sahabat Gumilang yang sebelah kanan ini ada bangunan Toko Mas Murni. Ini sudah pernah kami review sebelumnya. Bangunannya sangat keren, mewah, dan ini khusus jualan emas. Nah,
Jika sahabat Gumilang ingin beli emas tidak perlu masuk ke dalam pasar. Biasanya kan toko emas di dalam pasar ya. Ini di luar, di tepat berada di depan toko Sari Anggrek. Nah, kita siapkan brizi kita. Kunan, Bang. Kunan. Ada banyak arti di sana. Banyak halte ya. Iya, ada di PKM, Direktorat Ekonomi. Yang di depan lapangan itu ada. Direktorat ya. Direktorat. Oh iya ya. Direktorat itu ya, Bang. Iya. Bang Madi yang kiri ya, Bang. Kalau dari pasar tuh naiknya cuma satu tadi ya, Pak? Ya di CV itu mana tempat turun ini, Bang. Kalau di dekat Siapa? simpang 3 yang banyak tadi nggak bisa ya? Yang di Sari Anggrek itu. Bukan dekat sana lagi. Yang dekat Mulia Lamu. Oh, Mulia Simpang 3 tempat angkut. Iya, dekat angkut. Enggak ada halte di sana, Bang. Orang di Suku ada masang halte di sana. Berarti jauh jalannya ke belakang tadi ya? Oke, Bang. Pokoknya kalau dipasang halte di sana, jalan macet. Oh. Parkir kan udah habis tempat parkir orang. Berarti paling dekat yang tadi itu kalau dari pasar ya, Pak? Yang naik pertama tadi ya? Cuma di CGV doang. CGV itu ya? Sama sini satu ya? Ya, sini satu. Tadi saya tanya ke stoker busnya, tokernetnya, jadi memang naiknya itu tidak bisa di dekat pasar yang dekat restoran Selamat itu, jadi kita harus jalan kaki sekitar ya mungkin 1 kilo ada ya menuju ke halte yang depan CGV tadi. Nah, sahabat Gumilang, kita sudah melewati Jalan Ahmad Yani ya, benar ini Jalan Ahmad Yani. Di sebelah kiri kita akan menemukan Santika Hotel Premier, merupakan hotel terbesar yang ada di Kota Padang. Tepat berada di samping rumah sakit Selaguri. Oh, Selaguri ya. Ya, ini dia rumah sakitnya. Ya, Selaguri. Rumah sakit Selaguri, kemudian tepat berada di sampingnya ada Hotel Santika Premier yang memiliki 2 gedung kembar, kemudian di atasnya dihubungkan dengan Sky Lounge, Atmosphere Sky Lounge. Jadi di atas itu seperti cafe, kita nanti akan review di atas sana seperti apa. Dan kita akan ajak Danu sama ibunya ya. Nah, di depan kita juga menemukan ada yang terbaru di Kota Padang. Apa itu? Ya, Starbucks. Nah, Starbucks itu sangat dekat dengan Hotel Santika Premier itu. Sahabat Gumilang yang ingin mencoba, nah ini dia di sebelah kiri ada Starbucks. Ini jaringan internasional, kopi, kafe, jualan ya macam-macam di sana boleh dicoba. Yang juga baru buka belum lama di Kota Padang ini. Mungkin sudah ada yang pernah coba. Kalau nggak salah di Sumatera Barat baru yang ada di Kota Padang dan mungkin akan buka di Bukit Tinggi. Tapi Bukit Tinggi sudah ada Starbucks kalau nggak salah. Nah, ini adalah gedung gedung Bank Indonesia, tepat berada di depan Hotel Santika. Nah, di sebelah kanan ini ada Santika, kemudian ada Daima, ya berdampingan Hotel Santika dan Daima. Lanjut kita akan belok ke arah kiri nanti kalau nggak salah ini ya. Ini tepat berada di Simpang Kandang. Jadi depan ini adalah Simpang Kandang, dekat dengan kita naik bus tadi. Tapi busnya tidak lewat sini karena Probuden. Jadi busnya mutar dulu ke Jalan Damar, kemudian Ahmad Yani dan tembus di depan SMP dan SMA 1 ya sebelah kanan ini. Ini yang sebelah kanan ini. Mungkin ada yang pernah sekolah di sini SMP SMA-nya. Dan sekarang juga masih ada. Kita belok mengarah ke kiri Jalan Sawahan. Nah, ini Simpang Kandang. Nah, kalau belok ke kanan itu ke Pasaraya tadi. Kita mengarah ke kiri, arah ke Unan. Jadi kalau ke Unan nanti tinggal lurus terus, nanti sudah sampai di Unan. Jadi bus ini nanti tidak belok-belok, tidak ada simpangnya, lurus terus sampai di Unan. Nah, seperti inilah suasana sahabat Gumilang, perkembangan Kota Padang yang terbaru. Di sebelah kiri ada gedung PDAM, kemudian BCA.
Mudah-mudahan sahabat Gumilang yang sudah lama nggak pulang kampung atau sudah lama merantau, udah bertahun-tahun nggak pulang, seperti inilah suasana Kota Padang yang sekarang ini. Mudah-mudahan bisa mengobati rasa rindunya dengan Kota Padang karena belum sempat ya untuk ke Kota Padang atau pulang kampung. Mudah-mudahan di tahun depan, Lebaran tahun depan bisa pulang kampung dan berkumpul dengan keluarga, sanak saudara di kampung Ranah Minang yang sangat luar biasa. Wisata budaya, wisata religi, wisata alamnya sangat-sangat keren sekali di Sumatera Barat ya. Khususnya di daerah 50 kota, tanah datar. Wah, itu sangat luar biasa. Saya lebih suka itu kalau wisata arah-arah ke sana ya. Padang Panjang, Bukit Tinggi, 50 kota, tanah datar. Saya lebih favorit arah ke sana kalau sedang wisata. Sebenarnya di arah ke pesisir selatan juga banyak yang bagus tempatnya, tapi ya nggak tahu, saya lebih nyaman dan lebih suka arah ke Bukit Tinggi, 50 kota. Tapi kalau arah ke Darmasraya, Sijunjung itu kayaknya kurang tempat wisatanya ya. Darmasraya itu ya perkebunan, Sijunjung juga. Nah, ini kita sudah sampai di Jalan Sawahan. Kita akan melewati nanti stasiun kereta api. Jadi sahabat Gumilang mungkin ada yang dari Pasaraya. Jika ingin ke bandara langsung bisa naik bus ini. Nanti sahabat Gumilang minta turun di stasiun kereta api Simpang Haru. Jadi ini nanti tepat berada turun atau pemberhentiannya di depan stasiun Simpang Haru atau stasiun Padang, stasiun terbesar yang ada di Kota Padang ini, stasiun pusatnya kereta api. Di sana itu ada kereta api Pariaman Express, kemudian ada kereta api Minangkabau Express tujuan bandara ya kalau Minangkabau Express. Kemudian yang Pariaman Express itu tujuan ke Kabupaten Pariaman dan Kota Pariaman. Nanti saya akan tunjukkan di mana turunnya. Jadi transportasi Kota Padang sekarang ini sudah cukup nyaman ya. Antar transportasi integrasinya ya dari angkot, kemudian Trans Padang, kemudian kereta api, pesawat. Jadi bus Trans Padang ini sudah ada 6 koridor kalau nggak salah ya, 6. Itu dari Khatib Sulaiman koridor pertama, kemudian ada yang dari Pasaraya sampai ke Indarung, Semen Padang. Nah, ini dia yang saya katakan tadi. Ini adalah stasiun kereta api Simpang Haru. Jadi sahabat Gumilang yang ingin naik kereta api dari Pasaraya boleh turun di sini. Kemudian yang dari Unan, jika ingin naik kereta api jurusan ke Pariaman atau ke bandara, bisa langsung ke sini. Dari Unan naik Trans Padang, turun depan stasiun. Ini ada stop busnya ya, dari Unan juga bisa turun di sini. Dari stasiun ini langsung sampai ke bandara. Bayarnya cukup 10.000 bayar kereta api Minangkabau Express. Dari Simpang Haru, stasiun Simpang Haru ini jarak jauh, jarak dekat bayarnya sama aja 10.000. Kemudian dari Padang menuju ke Pariaman, jarak jauh dan jarak dekat juga sama, bayarnya Rp5.000. Sangat-sangat murah. Oh ya, satu lagi, kemudian kalau naik Trans Padang, ini cuma 3.500. Iya, 3.500 kalau nggak salah. Nah, kalau kita hitung-hitung dari Unan menuju ke bandara, itu totalnya cuma 13.000, nggak sampai 15.000, bayangkan. Kita sudah sampai di bandara kalau dari Unan. Tapi kalau naik Grab atau taksi, itu sekitar 150 ya kalau dari Unan. Kemudian, kalau dari Unan menuju ke Pariaman, itu nggak sampai 10.000 kita habisnya. Naik Trans Padang dari Unan, turun di stasiun Simpang Haru, itu bayarnya 3,5, kemudian 3.500. Kemudian dari Simpang Haru ke Pariaman bayar kereta api 5.000. Cuma 8.500 kita sudah sampai di Pariaman. Sungguh sangat luar biasa transportasi Kota Padang. Ini sudah makin keren, mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi.
Mungkin ada koridor bus Trans Padang yang akan ditambah lagi. Mungkin saya akan sambung tadi. Ada Trans Padang yang dari Pasaraya menuju ke Indarung, pabrik semen Padang. Kemudian ada bus Trans Padang dari Teluk Bayur sampai ke lewat bypass lurus terus arah ke bandara, tapi tidak sampai di bandara karena bandara itu Padang Pariaman ya. Jadi sampai ke terminal Anak Air, terminal yang terbaru ya, itu bisa sampai di sana. Jadi sepanjang bypass Kota Padang itu sudah dilalui bus Trans Padang. Terus yang ini yang terakhir, bus Trans Padang ini dari Unan sampai ke Pasaraya. Ini perkembangan yang cukup luar biasa. Mudah-mudahan ditambah lagi koridornya Trans Padang. Dan untuk Trans Padang ini juga sangat membutuhkan tenaga dan pikiran ya. Karena banyak sekali penolakan. Dulunya waktu baru-baru ini banyak sekali di demo Trans Padang ini. Dan ya tetap bisa berjalan karena memang ya harus berkembang. Ya mungkin ada pengaturan-pengaturan khususnya. Jadi ada angkot, ada pelanggannya tertentu. Kemudian Trans Padang juga ada pelanggannya sendiri-sendiri. Tapi enaknya angkot itu kan bisa berhenti di mana saja. Kalau kita ingin berhenti di sini boleh. Nah tapi kalau Trans Padang ini kan berhentinya sekitar ada 1 kilo baru berhenti. Atau di tempat-tempat tertentu baru bisa berhenti. Dan yang bus Trans Padang arah ke Unan ini haltenya tidak ada halte yang dibuat seperti ada rumahnya gitu ya. Jadi memang hanya turun bus langsung ke hanya plang-plang gitu. Cuma kalau yang arah Khatib Sulaiman itu memang ada haltenya dibuat seperti rumah dan nyaman ya. Ada tempat duduknya, ada ruang tunggu, ada tempat untuk nunggunya. Tapi kalau yang arah ke Unan ini nggak ada. Oke lanjut, ini kita sudah sampai hampir di bypass. Ya ini sudah hampir sampai di simpang bypass. Di depan itu simpang bypass Unan. Ini saya nyebutnya sih bypass Unan ya. Mungkin ada nama tersendiri. Jadi kalau sahabat Gumilang yang ingin turun di sini bisa turun di sini. Kemudian lanjut ke nyambung Trans Padang yang arah ke Teluk Bayur atau arah ke batas kota arah bandara. Itu bisa nyambung di sini, turun di sini. Oh bukan, ini masih sampai di Lubuk Lintah, sorry guys. Aku kecepatan ini. Ya tadi ada Citra Swalayan. Nah ini Lubuk Lintah. Belok ke kiri, ini adalah UIN. Ya, di kampus UIN Imam Bonjol tadi. Yang sekarang juga sudah pindah ke Sungai Bange. Itu juga hampir mirip dengan Universitas Andalas. Letaknya di atas bukit, bahkan lebih tinggi lagi mungkin dari Unan. Nanti juga saya akan buatkan videonya arah ke Universitas Islam Negeri Imam Bonjol ya, yang di Sungai Bange. Ini kita melewati arah Anduring. Mungkin ada sahabat Gumilang yang alumni Unan yang ngekos di daerah Anduring ini juga banyak ya. Karena tinggal lurus saja itu sudah sampai di Unan, dan kalau ke bawah udah sampai di pasar. Jadi kawasan Anduring ini pas di tengah-tengah. Dan ini kawasan yang diprediksi bebas tsunami. Anduring ini batasnya di Sawahan ya. Zona zero tsunami di SPBU Sawahan itu. Yang itu arah ke atas itu udah dikatakan aman dari tsunami. Tapi ya kita nggak tahu ya, itu kan cuma prediksi. Dan enaknya kalau cari kos di sini tuh pas di tengah-tengah di kawasan Anduring ini. Kalau ada yang kakak beradik, yang satu kuliah di UNP mungkin, yang satu kuliah di Unan, dan satu yang kuliah di Lubuk Lintah di Universitas Islam Imam Bonjol UIN, itu bisa kos pas di tengah-tengah ini kawasan Anduring. Atau daerah Marapalam. Nah, dekat juga dengan kampus UPI di Marapalam ya, Jalan Aru.
Nah teman-teman, saat ini kita sudah melewati jalan bypass. Ini simpang 4 bypass Unan. Kalau ke kanan, belok ke kanan kita arah ke Pelabuhan Telubayur. Kemudian yang arah ke kiri arah ke bandara. Dan yang lurus ini kita lurus arah menuju ke Unan, Universitas Andalas. Nah inilah suasana di simpang kampus Unan, simpang bypassnya. Ayo, siapa yang sering lewat sini waktu kuliah dulu, dan mungkin juga sekarang ada yang sedang kuliah, yang masih kuliah di sini, mudah-mudahan cepat selesai dan lancar ya. Nah ini stop busnya ada nih, ada tulisan plang yang warna biru dan putih sebelah kiri itu. Nah itu tempat stop bus Trans Padang ini. Jadi penumpangnya didominasi anak-anak kuliah ya. Dan saya pun tadi bingung, di Unan itu pemberhentiannya banyak sekali. Makanya saya ditanya, saya bilang berhenti di mana bang? Saya berhenti di Unan. Unan banyak haltenya. Jadi mungkin saya nanti berhenti di dekat rektorat ya. Ada berhenti di BKM, kemudian di gedung I, gedung G. Kemudian juga sampai ke Politeknik Negeri Padang. Ya. Politeknik Negeri Padang itu berada di atas Unan lagi ya. Politeknik Negeri Padang itu ternyata bukan Unan. Dulu saya ngiranya Politeknik Negeri Padang itu satu universitas dengan Unan, ternyata beda. Jadi di dalam kampus Unan itu di dalamnya ada universitas lagi. Ada Politeknik Negeri Padang ya. Jadi masuknya pintu gerbang yang sama. Pintu gerbang Unan itu masuknya. Nanti kita juga akan sampai di sana. Oh tapi nggak sampai ya. Kayaknya saya nanti akan turun di rektorat. Ini kita sudah melewati SMP 10, jadi SMP 10 ini juga ada haltenya. Dan bus Trans Padang ini ketika jam-jam pulang sekolah, berangkat sekolah ini sangat ramai sekali dan penuh. Karena ini siang hari jadi nggak terlalu ramai. Kemudian kursi-kursi atau bangku-bangku ini diprioritaskan untuk orang tua, ibu-ibu, ibu hamil, ibu bawa anak. Jadi yang masih kuat-kuat, yang remaja berdiri. Dan biasanya itu diatur oleh stokernya ya. Lanjut lagi, kita ini sudah sampai di mana ya? Saya agak lupa jalan di sini. Atau sudah sampai di Pasar Baru. Oh, ini sampai di Polsek Pau. Ya, di sebelah kanan ada Polsek tadi. Setelah Polsek kita nanti akan ketemu simpang Pasar Baru. Dulu ada bus kampus ya di simpang Pasar Baru, itu busnya besar warna putih. Ada tulisan sumbangan Presiden Republik Indonesia tahun 2005 kalau nggak salah. Saya sering lewat di sana dan sering melihat bus itu. Ada beberapa bus. Jadi dulu diangkut bus dari Pasar Baru menuju ke Unan, ke kampus. Sebelum ada Trans Padang ini. Jadi sekarang ini udah nggak beroperasi lagi busnya. Karena udah digantikan dengan bus Trans Padang, tapi nggak tahu sekarang itu busnya di mana ya. Mungkin ada yang tahu bisa bantu komen. Bus kampus yang ada tulisan sumbangan Presiden Republik Indonesia tahun 2005
Ya, waktu itu presidennya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Oh ya, ini udah sampai di Simpang Pasar Baru. Jadi bus-busnya itu dulu berhenti di sini. Ya, berhentinya tepat berada di halte ini. Haltenya cukup lumayan besar. Tepat berada di depan kampus BRI. Sebelah kanan ini ada kampus BRI untuk pelatihan pegawai-pegawai BRI. Ini pelatihannya di sini sekolahnya ya. Kalau di Padang. Lanjut kita menuju ke arah kampus Unan. Jadi nanjak terus kalau dari sini. Ini udah agak sedikit nanjak ya. Jadi sahabat Gemilang, jangan lupa komentarnya yang menonton video sampai di sini. Mungkin ada yang pernah lewat di sini dan seperti inilah suasananya dan mungkin kangen ya. Kangen suasana perjalanan ngampus. Mungkin sekarang sudah ada yang kerja, sudah di luar kota. Dan sudah jadi bapak, jadi ibu yang dulunya masih bujang. Kangen dengan suasana jalanan menuju ke kampus. Jadi ini saya buatkan videonya. Tapi mungkin sahabat Gemilang dulu ke kampus ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang naik angkot. Tapi saat ini kita buatkan naik bus Trans Padang. Nah, di sepanjang jalan ini banyak kafe-kafe karena setelah pandemi ini kafe-kafe di Kota Padang sangat menjamur sekali. Banyak sekali berderet-deret kafe-kafe hits dengan sedemikian rupa arsitekturnya ya untuk menarik konsumen. Karena kebanyakan sekarang ini mahasiswa-mahasiswa nongkrongnya itu di kafe. Buat tugas nongkrong di kafe gitu. Waktu saya ada dulu di tahun berapa ya? Tahun 2010-an belum terlalu banyak itu kafe di Kota Padang. Jadi mungkin kalau nongkrong itu ya di kedai kopi biasa, bukan di kafe ya. Nah, kita tadi sudah melewati gerbang Unan, rumah adat Minangkabau tadi. Kita sudah masuk dalam kawasan kampus Universitas Andalas. Ini jalannya nanjak terus guys. Lumayan curam ya sekarang tanjakannya karena sudah ditimbun dan sudah dicor ulang. Sekarang ini kalau nggak salah ini dicor, kalau dulu itu paving block. Jadi kalau pakai paving block itu agak bergelombang. Nah, di sebelah kiri ini sudah ada Pertasop untuk isi minyak dan langsung dari Pertamina. Dulu belum ada. Ini juga belum lama. Ada Pertasop di dalam kawasan kampus. Nah, kita sudah sampai di depan halte BKM. Nah, ini di halte BKM. Kita akan berhenti di halte kedua. Halte kedua itu adalah halte untuk paling terdekat dengan gedung rektorat. Jadi nanti saya akan turun di sana di depan rektorat, ada di lapangan bola sana. Jadi nanti kita akan putar-putar di sekitaran rektorat ya. Kita akan melihat suasana di sana. Ini kampus yang sangat sejuk, kampus yang hijau di atas perbukitan. Naik ke sana ya Bang? Ya. Makasih ya Bang. Oke, kita sudah sampai di Universitas Andalas Padang dan terima kasih Trans Padang sudah mengantarkan saya sampai di kampus Unan ini. Kita akan naik ke atas di gedung rektorat. Nah, ini plang stop busnya. Jadi kita bisa berhenti di sini. Kalau mau naik juga di sini, yang terdekat dari rektorat.
Angkot juga sampai di sini ya jika ingin naik angkot, karena ada juga yang ingin naik angkot karena kalau naik angkot itu bisa berhenti di mana saja, dan kalau Trans Padang itu berhentinya ditentukan. Kita akan naik ke atas. Nah dulu untuk jalan yang kita lewati tadi dipasang seperti ini paving block yang setelah gerbang tadi, sekarang udah diganti dengan cor. Nah gunanya paving block ini untuk penyerapan air ya supaya maksimal. Nah kita naik ke atas, di sini ada tangga. Kita naik ke atas dan di atas itu adalah gedung rektorat. Seperti Istana Presiden sekarang ya di IKN, itu gedungnya di atas bukit seperti ini. Dan gedungnya pun, gedung rektorat ini mirip-mirip dengan Istana Presiden di IKN sana. Kalau di sana itu seperti burung Garuda, ini seperti tanduk kerbau, bagonjong. Suasana yang sangat sejuk, adem, luar biasa ini. Dan ini sedikit mendung, akan turun hujan sepertinya, dan mudah-mudahan hujan deras ya karena udah lama nggak turun hujan. Dan di Kota Padang ini masih diselimuti kabut asap. Ini putih semua, masih kabut asap masih banyak ya di Kota Padang ini. Inilah suasana di depan gedung rektorat Universitas Andalas. Nah ini gedung rektoratnya, dan ini ngirit cat ya, nggak pernah dicat karena memang warnanya natural seperti ini, tapi lebih estetik seperti ini ya daripada yang dicat-cat warna-warni gitu ya. Ini gedung Power Rangers. Dan sini masih banyak gedung dan sangat luas sekali. Kalau jalan kaki nggak bakalan bisa, capek guys. Suatu saat kita akan pusing-pusing putar-putar di sini naik motor ya. Kita akan tunjukkan gedung-gedungnya yang ada di dalam kawasan kampus Universitas Andalas ini. Wah, sejuk, halamannya asri. Ya, pantas ya dijuluki dengan kampus hijau di atas bukit dengan suasana yang luar biasa. Kita akan menuju ke arah bazar, sepertinya di depan sana ada bazar. Kita akan melihat dan kita akan coba beli sesuatu yang ada di sana, apa yang bisa kita makan atau minum nanti ya. Ya, sepertinya memang ada acara, kita akan menuju ke sana. Mudah-mudahan belum selesai acaranya. Ini lumayan cukup gelap mendungnya, dan mudah-mudahan benar-benar terjadi turun hujan. Lihat di sana udah mau turun hujan. Dan di atas ini juga masih diselimuti putih, awan putih, kabut asap. Dan ini sudah rintik-rintik hujan sudah mulai turun. Kita akan cari minuman di sini, sedikit haus. Perjalanan dari Pasaraya Kota Padang tadi sampai di sini. Wah, ini lumayan cukup ramai ini. Ada bazar. Ini nggak tiap hari ya. Pas ada acara saja ini ada bazar kulineran di sini, ada makanan, di minuman. Kita akan coba minuman kali ya. Dan sahabat Gumilang, jangan lupa tekan tombol like di bawah, kemudian tinggalkan komentar yang sudah nonton videonya sampai di sini, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih informatif buat sahabat Gumilang yang ingin melihat perkembangan Kota Padang. Allah keluar nasib video ko. Juru prasya ini. Allah keluar nasib video call.
Pakai kiris bisa nih. Barau nih. Masuk nih. Udah. Kasih nih. Nah enaknya sekarang ini kita juga nggak seperti dulu lagi ya harus menyiapkan uang cash. Jadi di mana-mana sudah tersedia kiris seperti ini. Kita bisa bayar pakai cukup bawa HP. Dan ini kita tadi beli jeruk peras. Kita minum dulu di tenda sana, ada kursi kelas 10. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di